Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pondok Pesantren Batang, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Pondok Pesantren Batang. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa hadir ke sekolah dalam acara kegiatan diseminisasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini. Kami awali dengan kata sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita telah dapat berkumpul di sekolah kita ini, yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada pucuk pimpinan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dalam rangkaian acara dari acara CPG kita, yaitu membahas tentang diseminisasi budaya positif di sekolah. Ya, padahal budaya positif bagi kita sudah tahu bahwa itu adalah hal yang baik. Ya, sedangkan budaya itu juga kita sudah tahu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Maka dari itu, ya, saya selaku kepala sekolah mengharapkan ya kepada guru-guru yang lain hendaknya termotivasi untuk mengikuti ya, yaitu calon guru penggerak yang lainnya harus kita itu beri keinginan, karena kita lihat ya tentang ataupun pembelajaran tentang guru penggerak ini adalah sangat bagus, yaitu untuk mengarahkan masyarakat ataupun peserta didik kita ke yang lebih baik untuk kita. Jadi saya tidak akan bosan-bosannya untuk mendorong guru-guru untuk mengikuti guru penggerak, termasuklah kita, terdapat 2 orang guru kita. Maka dari itu marilah kita sama-sama mendorong tugas mereka ataupun menyelesaikan apa-apa yang mereka butuhkan. Marilah kita dorong bersama supaya mereka berhasil, dan guru-guru yang lainnya mudah-mudahan mengikuti jejak-jejak beliau untuk masa yang akan datangnya. Ya, demikianlah arahan dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya, acara inti, yaitu acara diseminisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Rio Eka Saputra SPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sama dihormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak dan Ibu Majelis Guru yang saya hormati. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada rekan-rekan guru atas waktu dan kesempatannya, karena ini merupakan sebuah kelanjutan dari tugas kami untuk kedepannya. Nah, ini tentang diseminisasi budaya positif di sekolah pada CDP angkatan 9 ini. Baik, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi adapun cakupan materi budaya positif pada hari ini itu adalah pertama disiplin positif, yang kedua perubahan paradigma belajar, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas,
Selanjutnya posisi kontrol guru, kemudian selanjutnya nilai-nilai kebijakan, kemudian terakhir segitiga restitusi. Jadi ini adalah langkah-langkah kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah latar belakang tentang budaya positif di sekolah. Ini menurut pemikiran Hajar Dewan Negara, sekolah adalah salah satu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan memberikan keleluasaan. Jadi ini salah satu poinnya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kepada semua warga sekolah untuk mengapresiasikan diri dengan situasi yang nyaman akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung tercapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah. Nah, jadi ini Ibu Bapak Ibu guru tentang latar belakang budaya positif di sekolah. Kemudian selanjutnya, jadi maka akan adalah timbulan pertanyaan bagi kita, apa itu budaya positif? Tentunya kita akan berpikir apa ya budaya positif itu. Nah, tentu kita Bapak dan Ibu guru telah mengetahui tentang bagaimana budaya positif di sekolah kita ini, ya kan? Itu yang kita sudah memahaminya dan juga kita sudah menerapkan kepada anak-anak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif yang ada di sekolah kita? Kemudian kebiasaan 5S ya. Nah, ini Bapak dan Ibu guru telah menerapkannya di sekolah kita ya. Senyum, sapa ya. Apa lagi? Salam. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini Bapak dan Ibu tentang budaya positif di sekolah ini nantinya jadi akan membuat murid kita berkembang, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian kita masuk ke perubahan paradigma pembelajaran. Di sini dimaksud dengan perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, mengikuti tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang memunculkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini perubahan paradigma pembelajaran ini Ibu, kemudian pembelajaran ini seperti pembelajaran berdiferensiasi. Sebetulnya inilah yang akan kita terapkan di pembelajaran kita di kelas. Jadi ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin bisa kita dalami, itu kita pelajari di PMM ya, karena di situ lengkap. Ini perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif tadi ya, jadi kita hubungkan dengan untuk membangun paradigma budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi Bapak Ibu, tentunya sekolah kita telah menerapkan hal demikian, menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Kemudian selanjutnya laksanakan disiplin berkaitan dengan kontrol. Jadi ada kaitannya Bapak Ibu ya, dengan kita sebagai kontrol guru ya. Nanti kita pelajari ke depannya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi ini yang perlu juga kita kaitkan untuk memperjelas tentang budaya positif ini. Nah, ini Bapak Ibu ada sebuah permainan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, jadi ini permainan cobalah buka Bapak Ibu. Mungkin bisa saja berdua nanti ya. Jadi kita coba, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda ya. Jadi kita kepalkan tangan kita ini ya. Coba Anda bayangkan bahwa kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan kita. Jadi Bapak Ibu, kita menyimpan sesuatu yang
Kebanyakan umpamanya yang kita anggap berharga. Coba kita contohkan emas ya. Kita di dalam genggaman tangan kita ini ada emas. Tugas rekan Anda berarti ada teman kita yang mau membukanya, yang mau mengambil ya atau membuka tangan kita tersebut. Nah, jadi bagaimana ini kita mempertahankan sesuatu yang berharga tadi ya. Jadi ada beberapa cara ya yang dilakukan oleh teman. Bisa saja membujuk, ya, bisa saja menghardik, mengintimidasi, atau memarahi kita ya, atau menggoda, menggelitik, bahkan menawari kita Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Nah, jadi bermacam-macam ya yang dicarakan orang agar kita mau membagikan sesuatu yang berharga itu kepada orang tersebut ya, karena orang tersebut juga menginginkan sesuatu hal tersebut. Jadi pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Jadi apakah tadi dengan iming-imingi uang atau macam mana tadi, apa kita bersedia membuka tangan kita? Nah, tentu kita yang bisa mengontrolnya. Mengapa? Apa alasannya? Hendak buka aja. Kalau kita mau bukanya, apa alasannya? Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda atau B yang menutup kepalan tangan? Apakah kita tetap mempertahankannya? Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol? Nah, ini Bapak Ibu inti pertanyaannya. Jadi siapa yang memegang kontrol sesungguhnya? Jadi nanti jawabannya kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Jadi begitu juga Bapak Ibu dalam pembelajaran ini tentu kitalah yang akan memegang kendalinya ya. Jadi kita yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi semua keputusan itu ada pada diri kita. Walaupun tadi orang mau bagi kita uang atau iming-iming yang lain, tetapi itu tergantung dari kita ya, kita yang mengontrol sesuai dengan kebutuhan besar kita pada saat itu. Baik Bapak Ibu, dilanjutkan. Nah, ini teori kontrol Bapak Ibu. Nah, ini ada kaitannya dengan permainan tadi ya. Ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi kegiatan positif efektif dalam manfaat, ilustrasi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini. Jadi siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Nah, ini dapat kita lihat Bapak Ibu, siapa dari permainan tadi itu kita bisa memahami ya siapa sesungguhnya yang memegang kontrol. Ini ada stimulus respon, kemudian ini teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi orang lain ingin mengubah kita agar kita mengikuti pandangan sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi teori kontrol kita mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita membayangkan ya, bagaimana itu kita membayangkan. Teori kontrol kita itu membayangkan hal tersebut. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan aja Bapak Ibu. Ini sudah jelas saya kira ya. Ini perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tadi. Nah, ini ada stimulus respon teori kontrolnya. Kemudian yang poin pertamanya realitas kebutuhan kita sama. Jadi kebutuhan kita sama, teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kita tentunya berbeda ya antara kita dengan orang lain. Bapak Ibu, karena ini sudah cukup jelas menurut saya. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi disiplin positif. Jadi ini tentu ada yang kita pertanyakan tentang disiplin positif. Itu terbayang oleh kita disiplin positif itu, kemudian tata tertib, teratur, kepatuhan atau peraturan atau hukuman. Ya. Jadi kita di sini mau mendisiplinkan seseorang umpamanya. Apa yang kita bayangkan? Nah, mungkin kita membuat aturannya, kemudian apakah orang itu akan mematuhinya, kemudian atau adakah hukuman yang akan kita berikan sebagai guru kepada anak supaya anak itu mau disiplin. Nah, tentu jawaban-jawaban ini nantinya akan kita temukan nanti ke depannya ya. Kita lanjutkan. Ini Bu, Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin
disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar, kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun ada motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengikuti sebuah disiplin ini, tentunya kita harus termotivasi di dalam diri kita sendiri dulu, bukan dari luar ya. Ini ada ekstrinsik, kemudian bukan dari ekstrinsik ya, atau dari luar ya. Kemudian selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan di luar ancaman ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu di sini ya, kita ini memberikan disiplin kepada anak ini ya, tanpa untuk menghukum ya, atau memberikan imbalan atau ancaman ya. Umpamanya ada imbalan, jika kamu tidak melakukan ini nanti ibu kasih kamu permen ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada jawabannya dari sini. Kemudian selanjutnya disiplin mengacu pada disiplin diri. Nah, ini yang disebut tadi Bapak Ibu, yang datang dari diri kita, yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Kemudian selanjutnya menumbuhkan disiplin diri peserta didik sehingga mereka berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal berlandaskan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi ini maksud saya tadi Bapak Ibu. Jadi kita ini harus mulai dulu dari dalam diri kita sendiri dulu ya, tanpa ada apapun pengaruh dari luar. Jadi kita mulai dari diri kita dulu Bapak Ibu tentang disiplin ini. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai kebijakan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kental dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang ini di kurikulum mereka itu kita menerapkan nilai-nilai kebijakan profil pelajar Pancasila ini. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Ini juga disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah tadi tentang gotong royong ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi tentunya kita ini hidup, kebutuhan dasar kita ini ada beberapa di sini. Yang pertama bertahan hidup ya. Nah, tentunya kita ingin hidup ini, bertahan hidup ini ya. Umpamanya begini ya. Itu kita tidak ingin sia-sia ya kehidupan kita ini. Pertama dalam bertahan hidup ini, jadi yang kita butuhkan itu apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi kalau kita bertahan hidup, inilah yang akan kita penuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan. Nah di sini poinnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin ya. Nah, jadi kita ada penguasaan, di sini juga ingin menjadi pemimpin. Kemudian kebebasan, di sini poinnya berprestasi, diwakili, didengar, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengalihkan arah diri. Kemudian kesenangan, nah, itu kita harus kesenangannya sehari-hari kita apa? Contohnya bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, kita lanjutkan. Jadi motivasi perilaku manusia ini ya, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ya, tentunya ada mungkin motivasi ini ya, kita termotivasi mungkin karena ada hukuman atau yang lainnya. Nah, jadi menurut saya ini motivasi dari luar ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain.
Nah, ini motivasi eksternal juga. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada sebuah cerita ya. Coba kita perhatikan bersama. Bu Ani guru kelas 5 di SD Pelitahati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ada temannya, dia anak membawa nasi ke sekolah. Kemudian ada teman anak lain, Omaya Agus ini selalu minta nasinya atau bekalnya kepada temannya tadi dengan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, berarti kita ini Ibu Ani ya, kita anggap kita ini Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Jadi kalau kita menghadapi murid seperti Ibu Ani ini, apa yang akan kita lakukan? Ini pertanyaannya. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Ya kan Bapak Ibu? Jadi tentu ada alasannya ya, Agus itu melakukan hal demikian. Nah, ini Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya, jadi kita sebagai Ibu Ani ini ya, atau kita sebagai guru ini mencari tahu dulu alasan Agus ini mengapa dia melakukan hal tersebut. Kebutuhan manusia dia itu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Agus tersebut ya. Itu ada kebutuhannya yang ingin dipenuhi Agus tadi karena dia melakukan hal demikian. Jadi seandainya kalau kita guru, kalau kita Bu Ani tentunya tidak harus marah-marah dulu sama Agus ya. Jadi kita cari dulu apa alasannya. Ya, ini ya jawabannya. Apabila jawabannya Agus karena ia lapar, itu ada alasan Agus tersebut, mungkin dia lapar kan. Jadi orang tua yang tidak membawakan bekal makanan siang. Kebutuhan yang dipenuhi Agus ini, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Agus tersebut adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Karena di bertahan hidup tadi kita butuh makan ya, Bapak Ibu. Kemudian apabila Agus ini menjawab ia senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi, mamanya iseng-iseng ya untuk mengambil makanan tadi. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi, kebutuhan manusia yang ingin dipenuhi Agus ini ialah tentang kesenangan, ya, rasa cinta, kasih sayang, dan kebutuhan diterima. Apabila jawaban Agus adalah merasa hebat karena temannya menjadi takut menuruti keinginannya, jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi Agus adalah penguasaan. Jadi kan ada tadi ini Bapak Ibu poin-poinnya, bertahan hidup, apa lagi 5 tadi ya. Ya. Kemudian selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi Agus ini adalah kebutuhan kebebasan. Jadi Agus ini ingin bebas ya. Kemudian selanjutnya, apabila jawaban Agus ini karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diganggu Agus ini, jadi kebutuhannya adalah dia ingin bersenang-senang ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, saya kira cukup jelas ya tentang kebutuhan manusia tadi. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada kaitannya dengan materi yang kita tadi ya. Jadi ini ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau ya, yang kelima manajer. Nah, jadi Bapak Ibu, tentu dengan melihat ini terbayang oleh kita posisi kontrol kita selama ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi 5 posisi kontrol tadi ya, supaya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer ya. Jadi tentunya terbayang oleh kita ya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol kita ini apa yang sering kita terapkan kepada anak-anak di sekolah kita ya. Jadi tentu kita mengetahuinya ya. Supaya apa yang kita lakukan kalau ada kesalahan dari anak, tentu kita yang mengetahuinya. Jadi setelah ini nanti semoga kita memahami
apa sebenarnya posisi kontrol kita sebagai guru yang semestinya ya, atau yang diharapkan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau kita ini sebagai penghukum ya, nah ini tentu kata-kata kita nanti agak kasar ya. Mungkin ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir ya. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini posisi kontrol kita yang kedua tadi. Nah, tentu kita menceramai pembicara, kata-kata kita ini menceramai atau menunjukkan kecewaan yang mendalam kepada anak. Kemudian kalau kita sebagai teman, posisi kita sebagai teman ini membuat alasan-alasan untuk murid-murid ya. Kemudian sebagai pemantau menghitung atau mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi di sini Ibu. Kemudian guru berkata, kalau kita sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Jadi ini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita membuat orang bersalah itu, kamu sudah mengecewakan Ibu. Sebagai teman, lakukan untuk Bapak Ibu ya. Sudah itu nanti Bapak Ibu membantu bereskan. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, apa aturannya, apa konsekuensi atau aksinya? Kalau kita sebagai manajer ya, apa yang kita yakini, apa yang kita yakini dari hal tersebut ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi ini merupakan, kalau kata-kata kita ini seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu ya. Nah, jadi kira-kira siapa yang mengatakan? Jadi kita ya. Jadi membuat orang merasa bersalah ya. Jadi kata-kata kita ini seperti ini, jadi membuat anak itu akan merasa bersalah ya. Kemudian pertanyaannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kalau kita melakukan seperti itu kepada anak, ada kata-kata kita seperti ini, jadi kita dianggap sebagai penghukum ya. Jadi kalau selanjutnya pertanyaannya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Jadi kita telah menerapkan sebagai teman ini ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ada iming-imingi hadiah atau imbalan kepada anak. Di sini kita sudah sebagai pemantau. Jadi selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi manajer ya. Jadi kita telah memberikan masukan kepada anak. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Coba kita lihat video ini ya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5.
berbicara dengan nada tinggi, menghabuk, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi kedua ya Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi teman ya Ibu. Sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis guru saya udah meloncat saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak dikejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini posisi pemantau ya Bapak Ibu atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7,
Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol mulut. Guru mengarahkan mulut berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekarang masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren bukan menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat refleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi sudah sangat jelas ya dari pemaparan video tadi. Jadi tentunya 5 posisi kontrol kita sebagai guru ini tentu sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Jadi menurutnya tentu untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer ini sangatlah tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Sampai ke puncak sebagai manajer ini memang sulit ya, tapi mudah-mudahan kita bisa menerapkan sampai kita ke posisi manajer tersebut. Nah ini Bapak Ibu, ini ada kuis nih ya. Jadi dari posisi kontrol tadi ini ya, setelah kita melihat video dari pemaparan tadi, ini ada kuis ya. Ini posisi kontrol apakah kita ya, sebagai guru? Ini ada pertanyaannya. Andi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, jadi kan kita ada pertanyaan ini tadi Ibu. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Ini kira-kira sebagaimana ini Bapak Ibu? Bagaimana Bu? Silakan. Rasa bersalah. Ya, buat rasa bersalah ya. Ada lagi yang lain? Ya, kita coba ya. Kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Jadi Bapak Ibu telah memahaminya ya. Kemudian selanjutnya kita coba lagi. Nah ini ya, terlambat lagi
pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kenapa bisa datang tepat waktu ya? Nah ini Bapak Ibu sebagai apa ini kira-kira? Ini ya. Gimana Bapak Ibu? Memantau? Ada lagi yang lain? Teman? Ya, kita coba ya, kita tengok. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sebagai penghukum ya. Jadi apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Nah, ini pertanyaannya agak apa ini? Gimana? Apakah manajer, penghukum, teman? Nah, manajer ya. Coba kita lihat jawabannya. Oke, Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu ini Bapak Ibu, kita sudah hebat ya memahami apa yang tadi ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi kalau kita sebagai penghukum ini ya, kemungkinan murid akan merasa marah dalam dirinya ya, merasa dendam kepada kita karena apa? Karena memberikan hukuman kepada murid tadi. Mungkin saja di saat itu dia tidak akan mengungkapkannya, tetapi di dalam hatinya akan terbesit ya, mungkin ingin rasa marah, merasa dendam kepada kita ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat rasa bersalah ini ya, murid merasa bersalah ya, bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Jadi anggapan murid ini, kalau kita kata-kata kita demikian, jadi mungkin ada pemikiran murid itu dia merasa gagal ya. Kemudian sebagai teman, murid akan merasa senang akrab dengan guru, tetapi ada saling ketergantungannya ya. Kemungkinan dia sukanya sama bapak itu aja atau sukanya sama ibu itu aja. Kemungkinan dengan bapak yang dia sukai dia akan baik. Mungkin dengan guru-guru yang tidak dia sukai, mungkin dia akan berbuat salah lagi. Ini sebagai teman, dia menganggap gurunya itu sebagai temannya. Kemudian sebagai pemantau, murid memahami konsekuensinya. Jadi seperti yang di video tadi sudah cukup jelas Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir sebagai manajer. Jadi sampai ke posisi ini adalah bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu. Nah, tapi ingat kita harus bisa menerapkan memposisikan diri ini kita ini sebagai manajer ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, itu pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi di sini kemarin saya sudah melakukannya itu di kelas 4 ya, membuat keyakinan kelas. Jadi semoga kita bisa menerapkannya. Jadi ini maksudnya Ibu, keyakinan kelas adalah nilai kebijakan atau prinsip-prinsip yang universal, ini yang menyeluruh ya, yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas ini tidak ada memandang aspek baik itu agama, suku ataupun macam mana ya. Jadi kita memandang murid itu sama dengan kita ya. Menurut dosen ini 1998, keyakinan kelas suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang ini dalam intrinsik, jadi dalam diri kita, dalam diri anak-anak tersebut. Pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan kelas itu agak berbeda ya dari peraturan ya. Yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian selanjutnya pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya tidak usah terlalu panjang, tetapi singkat dan mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi tidak juga harus banyak yang kita terapkan dalam keyakinan kelas kita. Kemudian selanjutnya sebuah warga kelas itu ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat berpendapat. Jadi Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas ini kita bersama-sama dengan anak berkolaborasi ya, bekerja sama, berdiskusi dengan anak. Kemudian selanjutnya bersedia setelah terbentuk, jadi kita tinjau lagi apakah keyakinan kelas ini telah sesuai dengan keadaan murid kita di kelas kita. Nah ini Bapak Ibu, peraturan selalu kembalikan buku kepada tempatnya ya. Nah, tentu kalau kita pegang keyakinan kelasnya atau kebajikan yang dituju itu merupakan sebuah tanggung jawab ya. Jadi anak-anak itu pokoknya dia minjam buku pusaka ini ya, Ibu lihat ya, dikembalikannya lagi seperti ada rasa tanggung jawabnya ya.
Dilarang mengganggu orang lain. Jadi tentunya ini saling menghormati ya, atau menghargai orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai. Nah, ini juga termasuk menghormati orang lain. Di sini ada komitmen. Nah, ini ada tujuan komitmennya. Jadi anak itu berkomitmen, oh saya datang lebih dulu lah dari jam saya daripada saya terlambat. Ini ada komitmennya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini untuk keselamatan ya, juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini untuk kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini ya, kemarin saya melakukan membuat keyakinan kelas. Di sini saya ada berdiskusi dengan murid-murid di kelas ya. Kemudian mereka mencurahkan pemikirannya, pendapatnya, kemudian baru ditempel di kertas yang saya sediakan. Ini adalah bentuk diskusi atau kerjasama kita dengan anak dalam membentuk keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk materi selanjutnya. Ini segitiga restitusi. Pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kemarin Bapak Ibu saya juga telah melakukan segitiga restitusi ini dari beberapa permasalahan yang terjadi pada anak. Kita lanjutkan. Jadi di segitiga restitusi ini ya, proses yang dijalankan oleh guru dengan tujuan membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak itu nantinya bisa memecahkan masalahnya, ada tanggung jawab dari kesalahan. Lanjutkan. Ini Bapak Ibu menstabilkan identitas mengacu pada prinsip melakukan kesalahan adalah proses bagian dari pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, tentu anak-anak ini punya kesalahan. Ya. Jadi sebuah kesalahan itu juga proses dari belajar. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini mengacu sini prinsipnya perilaku tertentu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk seperti yang dijelaskan tadi ada kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Di sini pertanyaan apa ya? Kata kuncinya, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga telah mempertahankan hal yang penting bagi kamu karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu mengacu pada prinsip teori kontrol. Nah, jadi ada kaitannya dengan teori kontrol tadi bahwa pada dasarnya kita termotivasi dari diri kita sendiri ya. Apakah keyakinan kelas kita? Nah, ini ada bentuk-bentuk pertanyaannya. Nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal buat kamu? Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kemarin saya telah menerapkan implementasi praktik baik itu penerapan restitusi. Ini ada 2 kasus kemarin ya yang saya ambil. Pertama itu tentang anak terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang kedua tadi itu kemarin itu tentang anak yang buat sampah sembarangan. Ya Bapak Ibu. Coba kita lihat video ilustrasi berikut ini ya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya cuma katain TK lah Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi Bapak Ibu itulah mengenai penjelasan segitiga restitusi ya pada video tadi. Ini kita tentu telah memahami pemaparan yang lebih jelas dari video tadi ya. Jadi sebuah permasalahan itu menurut dari video tadi itu menerapkan segitiga restitusi ini tergantung pada ringan atau beratnya sebuah permasalahan yang dihadapi. Jadi menurut penjelasannya, kalau umpamanya ringan, cukup kita tidak menerapkan ketiganya ya. Mungkin ada hanya pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan saja ya, seperti yang ada tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru telah mengikuti kegiatan saya pada kegiatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan Bapak dan Ibu guru. Dan saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata ataupun materi yang belum lengkap ya. Ini merupakan tahap belajar saya ya. Semoga kedepannya saya lebih bisa meningkatkan diri saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Pak Rio yang telah menyampaikan beberapa materinya dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesilapan. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.